Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Rogate tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita disambut oleh Minggu Rogate, yang artinya adalah berdoa. Bila kita membahas tentang berdoa, saya hendak bertanya kepada kita, dalam satu hari, berapa kali kita berdoa kepada Tuhan? Wah, ini memunculkan beragam jawaban tentunya dari kita masing-masing. Lalu, saya mempertanyakan lagi hal yang berikutnya. Bagaimana sikap yang kita lakukan di saat jawaban dari doa kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Sedihkah kita? Kesalkah kita? Kecewa? Terpukul? Atau bahkan hingga marah kepada Tuhan?
Dalam firman Tuhan hari ini, mari kita belajar dari pribadi Daud. Pada perikop yang sebelumnya, sangat jelas bahwa melalui Nabi Nathan, ia menyampaikan permohonannya untuk mendirikan bait suci Tuhan. Namun, firman Tuhan menyampaikan kepada Nathan untuk disampaikan kembali kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci Tuhan itu, melainkan keturunan Daud yang adalah salah seorang dari anaknya, yaitu Salomo. Setelah mendengar jawaban Tuhan itu, Daud masih merasa perlu datang kepada Tuhan melalui setiap doanya. Di saat Tuhan menjawab tidak atas permohonan itu, ternyata ada kehendak Tuhan yang jauh lebih istimewa, yaitu berkat yang melimpah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud hingga kepada keturunannya. Oleh karena janji Tuhan itulah Daud mengucap syukur kepada Tuhan, membangkitkan keturunan Daud, mengokohkan kerajaan keturunannya itu yang akan mendirikan bait suci Tuhan, dan juga tidak akan menghilangkan kasih setia Tuhan dari anaknya. Ini terlihat dalam ayat 11 sampai 14. Mendengar janji Tuhan itu melalui Nabi Nathan, dalam doa ucapan syukurnya, ia merenungkan dan menyadari siapa sebenarnya diri Daud di hadapan Tuhan. Hal ini terlihat dalam ayat yang ke-18. Mari kita lihat kehidupan Daud yang dia adalah sebenarnya seorang gembala. Bukan berasal dari kalangan elit atau berasal dari kalangan yang berkuasa pada waktu itu. Namun Tuhan mengurapi Daud menjadi seorang raja. Bahkan pada perikop ini Tuhan menjanjikan lagi berkat melimpah-limpah dalam hidupnya. Terlihat dalam ayat 23 sampai 27. Bagaimana dengan kita di saat yang sekarang ini? Yang pertama, di keadaan saat ini, siapa yang tidak dalam kesusahan? Sebab semua aktivitas kita tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang kita lakukan juga sangat terbatas. Mungkin sudah banyak dari kita yang merasa jenuh. Hal-hal yang kita lakukan hanya dari rumah, kegiatan dari rumah. Mungkin juga sudah banyak yang berkeluh kesah dengan segala keadaan kita ini. Di keadaan sulit yang kita hadapi itu, masihkah kita mampu merasakan, melihat berkat-berkat Tuhan? Atau malah kita menghitung kesusahan-kesusahan dan terus-menerus mengeluh? Atau bahkan kita hanya terfokus kepada setiap kesulitan-kesulitan itu, sehingga doa kita pun hanya permohonan terlepas dari keluh kesah saja, hingga membuat kita lupa untuk mengucap syukur dalam doa kita. Mari untuk tidak terfokus kepada masalahnya, tapi mari kita lihat betapa banyak sekali berkat yang sudah Tuhan berikan di saat-saat seperti ini. Hal yang kedua, bagaimana kita menyadari, mengakui, dan mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Mengapa Daud bisa melakukan doa ucapan syukurnya kepada Tuhan? Sebab dia mengenali siapa dirinya. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-16, siapakah aku ini dan keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ungkapan ini benar-benar hendak menyatakan kepada kita bahwa Daud benar-benar bersyukur dalam pengenalan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga dalam setiap doanya dia merasa perlu untuk bersyukur. Untuk
apapun yang Dia terima. Yang ketiga, sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Rogate, dengan topik minggu kita, doa ucapan syukur. Mengucap syukur dalam doa kita. Tetaplah kita berdoa di tengah-tengah keadaan yang terjadi saat ini. Tidak bersungut-sungut dalam doa kita itu, tapi harus ingat untuk mengucap syukur. Paulus mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya hal-hal yang baik, bukan hanya hal-hal yang membuat kita bersuka cita, namun dalam segala hal, segala keadaan, hal yang tidak baik pun kita harus mampu mengucap syukur. Kita harus mampu membawanya di dalam doa kita. Bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sulit? Memang sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi kita harus mampu melakukannya. Sebab kita harus percaya bahwa di balik keadaan sulit ini, keadaan yang rumit yang kita hadapi ini, Tuhan akan memberikan rencananya yang terbaik, yang indah. Mari kita lakukan yang menjadi bagian kita, dan yakinlah Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita seturut dengan rencananya, bukan malah kita memaksakan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita kepada Dia. Tetaplah berdoa, jangan lupa ucapkan syukur dalam doa kita. Selamat Minggu Rogate. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memberikan beragam berkat di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Walaupun kami masih menghadapi keadaan yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kami harus mampu ya Bapa mengucap syukur di dalam doa kami. Kami harus mampu bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami harus mampu bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami harus mampu bersyukur untuk makanan setiap hari yang masih boleh kami makan, karena itu berkat dari Tuhan. Dan masih banyak lagi yang harus kami syukuri di tengah keadaan sulit sekalipun. Biarlah Tuhan, ketika kami mengucap syukur kepadamu, kami tidak mengeluh, kami menunjukkan kualitas iman kami kepadamu. Jangan biarkan Bapa kami mengeluh dengan keadaan yang serba sulit sekarang ini, tapi biarlah kami menjadi pribadi yang banyak bersyukur di dalam doa kami kepadamu. Tuhan, dalam kesempatan ini kami bersyukur juga untuk firman yang telah menyapa kami di Minggu Rogate ini. Kau mengingatkan kami untuk tetap berdoa dan tidak lupa mengucapkan syukur dalam doa kami. Terima kasih Allah sudah mengingatkan kami dalam nats hari ini, dalam firman-Mu. Kiranya kami boleh semakin Engkau teguhkan. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami tidak lupa untuk selalu bersyukur ketika kami memanjatkan doa kami kepadamu. Tuhan yang sangat baik, tak henti-hentinya kami berdoa untuk keadaan yang terjadi di dunia ini ya Bapa, yaitu wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, juga di negara kami. Korban semakin banyak, tapi Tuhan biarlah kami membawakan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para pasien, para tim para medis, begitu juga dengan pimpinan bangsa dan negara kami, orang-orang yang Tuhan pakai, begitu juga dengan kami yang di rumah untuk bekerja sama memutus rantai penyebaran. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan semua keadaan kami di waktu yang terbaik. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang membawa dalam doa kami kepadamu tak henti-hentinya, supaya Tuhan dengan doa kami, ucapan syukur kami dalam doa, Kau terus-menerus menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang beribadah di rumah,
Juga Tuhan berkati keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan hidup, dan juga dengan segala sukacita yang Tuhan berikan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami pada hari ini masih boleh Engkau izinkan datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Terimalah ya Bapa doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.